Kami, Demung Putra Daigun sanggup memenangkan Joda Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Demung Malala untuk mengambil waktunya sebentar saja. Kedatangan saya ke tempat Pak Demung Malala ini ingin mempertanyakan sesuatu kepada Pak Demung Malala. Ya. Karena setahu saya dari berita teman-teman, kalau Pak Demung ini orang baru di Lombok Utara. Dan kenapa Pak Demung ini mati-matian all out membela Joda Akbar di pilkada tahun ini? Oke, sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu. Memang betul saya orang baru di Lombok Utara. Ini walaupun saya asli orang Lombok Utara, saya selama ini lebih lama tinggal di luar negeri, merantau lah, kerja, sekolah dan sebagainya. Jadi mulai bulan 3 itu saya sudah ada di Lombok Utara, tempatnya di Kayangan lah. Nah, mulai bulan 5 saya sudah mulai membuat kajian sebenarnya di dusun-dusun, terutama masalah RTG, kemudian masalah UUD dan masalah dokter. Jadi saya cari berbagai macam referensi, termasuk dari dinas juga. Tetapi yang lebih penting saya mengumpulkan data di lapangan dulu sebagai data fakta. Karena apa? Karena selama ini saya lihat kelemahannya di Lombok Utara ini adalah masalah keterbukaan dan transparansi masalah data ataupun informasi. Jadi setelah kita masuk ke website-nya dinas pun kadang-kadang susah. Boleh lah, tapi mungkin tidak begitu lengkap. Jadi terpaksa kami ataupun saya sendiri langsung turun ke lapangan dan mencari data fakta. Dan ternyata memang banyak kali kejanggalan seperti RTG, dan juga WUB dan juga dokter desa dan banyak lagi lah kejanggalan-kejanggalan yang terbuka. Nah, berdasarkan kejanggalan dan masalah tersebut, saya coba ingin mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di Lombok Utara. Akhirnya saya di medsos memang, ya jujur saja memang saya agak keras sedikit terhadap segala program daripada Pemda dan saya kritik. Tetapi alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Daigun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini saya minta maaf kepada Pak Daigun karena saya mengambil waktunya sebentar saja. Dan saya minta maaf kepada Pak Daigun atas kedatangan saya ke tempat Bapak karena saya ingin mengetahui dan ingin bertanya kepada Bapak Daigun mengenai pilkada tahun 2020 ini. Dan setahu saya ini Pak Daigun ini kan orang baru nih di politik. Nah, kenapa Pak Daigun begitu antusias, begitu semangatnya, begitu all outnya membela salah satu paslon, yaitu paslon Joda Akbar? Ya, terima kasih atas kedatangan saudara saya. Oke, saya akan menjawab apa alasan saya sehingga saya membela pasangan Joda Akbar, walaupun saya ini hanya orang biasa dan orang baru dalam berpolitik. Karena saya melihat kegagalan pemerintah yang menurut saya apa yang dijanjikan dalam visi misinya yang dulu, sehingga saya merasa sekali bahwa apa loh yang harus kita lanjutkan, sedangkan apa yang dijanjikan itu terutama di desa saya ini tidak ada apa-apanya gitu, tidak ada yang jalan satu pun dari visi misi itu, tidak ada. Bisa dokter juga? Termasuk dokter, 3 juta WUB. Nah, dan saya terharu sekali loh apa yang diucapkan oleh Pak Johan, yang diisukan dia itu tua apalah gitu, tapi beliau rela loh untuk mewakafkan hatinya untuk membangun Lombok Utara ini. Nah, sedangkan kita sebagai pemuda masa tidak tergiur loh ada seseorang yang ingin mewakafkan dirinya untuk membangun Lombok Utara ini, sehingga marilah kita bersama-sama mendukung Joda Akbar. Sedangkan kita tahu loh di era Pak Johan pemerintah itu merasakan, masyarakat itu merasakan sekali pemerintahan di eranya Pak Johan, terutama khusus petani dan nelayan. Saya anggota nelayan. Saya merasakan apa loh bantuan yang saya dapatkan di eranya Pak Johan. Nah, dan itu saya berani bertanggungjawabkan. Saya pernah dulu di eranya Pak Johan mendapatkan 8 juta dana BOM namanya untuk nelayan. Ya, dan sekarang ini apa yang saya dapatkan di
terutama di kelautan inilah gitu, bantuan apa gitu. Nah, sehingga sekarang masyarakat itu dengan sendirinya antusias, tanpa kita capek-capek loh untuk mengkampanyekan, walaupun di medsos, walaupun di secara nyata, bahwa masyarakat itu tahu kegagalan-kegagalan terutama di pupuk ini. Nah, sehingga saya berkeyakinan dan optimis, walaupun saya orang baru dalam perpolitikan ini dan saya orang biasa, saya tidak takut untuk melawan petahana. Sebatas saya tidak akan memfitnah, saya tidak akan menebar apa yang dikatakan mereka itu menjelek-jelekkan pemerintah. Tidak, 4 tahun Pak Bupati menjabat, saya tidak pernah menggubris beliau. Berhubung sekarang kita akan memasuki pilkada, saatnya lah 2020, insya Allah jodoh akbar Bupati Lombok Utara. Saya sanggup. Amin, amin. Terima kasih Pak Daigun atas jawabannya, dan kami dan pertama saya pribadi berterima kasih kepada Bapak Daigun atas kesempatannya, atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Putra Utara, kenapa begitu all out mendukung paket Jodoh Akbar? Apa alasannya? Alasan saya yang pertama, karena ada calon dari perwakilan Bayan mendampingi Bapak Haji Johan Samsu sebagai calon bupati pilkada ini. Dan tidak mungkin saya tidak mendukung calon dari Bayan, sedangkan saya warga Bayan walaupun saya pendatang dari Lombok Timur. Karena saya lahir di Bayan, makanya saya dukung calon dari Bayan. Mengingat jasanya almarhum Haji Ridawan yang memekarkan kabupaten kita ini. Nah, karena itu saya begitu semangat berjuang untuk mendukung Jodoh Akbar dan